Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Teknik Elektronika SMK Negeri 5 Surabaya. SMK bisa, SMK hebat. Pada pagi hari ini mari kita belajar bersama lagi dengan tema yang baru, yaitu adalah Internet of Things atau disingkat sebagai IoT. Apakah sudah ada yang tahu apakah itu IoT? Nah, kalau kalian perhatikan di lingkungan sana ada lampu yang bisa mati sendiri atau menyala sendiri ketika mati terbenam, ataupun juga ada mesin industri yang ketika dia akan rusak dia bisa memberikan data. Nah, itulah salah satu penerapan IoT. Nah, apa sudah yang tahu atau sudah pernah dengar? IoT atau Internet of Things adalah sebuah perangkat elektronika tertanam yang terhubung dengan jaringan yang sangat besar, yaitu adalah internet. Apa saja yang bisa dilakukan oleh Internet of Things atau IoT? Yang pertama adalah sense atau merasakan, di mana IoT dia bisa mendapatkan data dari sensor-sensor yang kita pasang. Contohnya adalah sensor gerak, sensor cahaya, maupun sensor suhu, dan seterusnya. Untuk yang kedua yaitu dia bisa berkomunikasi atau communicate, di mana Internet of Things dia bisa terhubung dengan jaringan WiFi, internet, maupun jaringan seluler. Yang ketiga, dia bisa actuate. Dia dari data yang sensor terima, dia bisa menganalisis dan memperhitungkan data yang diterima. Cenderung biasanya juga menggunakan kecerdasan buatan. Yang keempat, dia bisa berkarya atau actuate. Dari data yang terima tadi, IoT dia akan menjalankan fungsi-fungsinya. Contohnya bisa membuka pintu, menyalakan lampu, dan seterusnya. Untuk selanjutnya, mari kita sama-sama mempelajari apa saja yang perlu kita lakukan pada pertemuan hari ini, yaitu dengan belajar sama-sama sebuah project yang sederhana namun powerful, yaitu adalah saklar lampu berbasis IoT. Apa saja langkah-langkah yang perlu kita perhatikan? Marilah kita ikuti langkah-langkahnya sebagai berikut. Untuk mewujudkan saklar lampu dengan menggunakan sistem IoT, kita membutuhkan beberapa komponen yang memenuhi, dan ada beberapa komponen yang wajib kita gunakan. Yang pertama adalah ESP8266. ESP8266 adalah microcontroller yang akan kita gunakan sebagai otak dari project ini. Dan kemudian komponen yang kedua adalah modul relay. Modul relay adalah modul yang digunakan untuk sebagai penghantar dan juga pemutus arus listrik dari ESP8266 ke benda yang akan kita gunakan. Dan yang ketiga adalah lampu dan fitting. Lampu dan fitting adalah benda yang akan kita gunakan sebagai saklar lampu dengan berbasis IoT. Dan yang terakhir adalah aplikasi Blink dan juga smartphone, yang dimana itu adalah antarmuka pengguna yang kita gunakan sebagai dashboard control. Sambungkan pin ISP ke modul relay, yaitu pin D1 ke in, ground ke ground, dan VCC ke 3 volt. Sambungkan kabel ke saklar lampu dan potong tengah kabel ground, kemudian sambungkan ke modul relay seperti yang ada di video. Langkah pertama, kita buka baut pada saklar lampu. Langkah kedua, kita sambungkan kabel ke saklar lampu, lalu kencangkan bautnya.
Langkah ketiga, putus bagian tengah kabel ground menjadi dua bagian, lalu sambungkan ke modul relay. Langkah keempat, pasang ISP8266 ke PCB, lalu sambungkan pin ISP ke modul relay, yaitu pin D1 ke in, ground ke ground, dan VCC ke 3 volt. Langkah pertama, buka aplikasi Google Play Store dan download aplikasi Blink. Langkah yang kedua, jika belum memiliki akun, segera membuat akun di aplikasi Blink. Langkah ketiga, tekan tombol Quick Start dan pilih hardware serta connection type seperti yang ada di video. Keempat, atur button sesuka hati kamu atau bisa mengikuti yang ada di video. Langkah terakhir, Anda akan mendapatkan email dari Blink yang berisikan kode untuk nanti Anda sambungkan ke ISP8266. Langkah pertama, buka aplikasi Arduino IDE. Pastikan install Library Manager Blink jika belum ada, dan pastikan port-port tersambung dan port yang dipilih sesuai.
Setelah itu, masukkan kode dari email yang kamu dapatkan tadi ke Arduino IDE. Ya, oke anak-anak, sekarang saatnya pembuktian hasil percobaan kita pada hari ini. Baik, setelah kalian semua merangkai rangkaian seperti yang sudah kita lakukan sama-sama, mari kita coba sama-sama. Bisa diperhatikan rangkaian yang sudah tersambung. Oke, momen pembuktian kita hari ini, mari kita coba bersama-sama rangkaian yang sudah kita buat bersama-sama. Mari kita lihat rangkaian seperti ini. Kita coba sama-sama, 3, 2, dan 1. Ya, bisa menyala dengan sempurna rangkaian microcontroller yang kita buat pada hari ini. Kalau mematikan, ya demikianlah hasil percobaan kita pada hari ini. Dari sini, mari kita simpulkan sama-sama apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Baik, kesimpulan kita pada pagi hari ini yang pertama adalah konsep IoT dan ekosistem pada rangkaian tersebut. Yang kedua adalah fungsi setiap komponen pada rangkaian yang bekerja. Yang ketiga adalah interface yang terhubung antara ISP8266 dan relay serta lampu yang kita sambungkan. Yang keempat adalah pemrograman yang terhubung antara ISP8266 dan cloud atau internet. Nah, dari percobaan itu, maka mari kita bisa kembangkan menjadi rangkaian yang lebih kompleks lagi. Bisa kalian tambahkan dengan relay yang lebih banyak atau rangkaian lain yang lebih kompleks lagi. Dari saya sekian dan terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat.